1 minggu penuh. Solokan di belakang rumah ini benar-benar kering. Tidak ada air, hanya lumpur retak-retak. Tapi begitu hujan datang dan air mulai menggenang, muncul seekor ikan kecil yang berenang lincah. Ikan cere. Dari mana asalnya? Bagaimana ia bisa bertahan hidup di tanah yang kering kerontang? Apakah ikan ini punya kemampuan gaib atau ada rahasia alam yang belum kita pahami? Solokan ini pernah kering total, tanahnya mengeras, retak-retak, dan tampak seperti tidak ada kehidupan sama sekali. Namun begitu air hujan mengisi kembali alirannya, muncullah ikan cere, berenang lincah seolah tak pernah pergi. Lalu muncul satu pertanyaan, dari mana sebenarnya ikan-ikan ini berasal? Apakah mereka bersembunyi di balik lumpur? Ataukah ada keajaiban yang sedang terjadi di balik tanah yang gersang? Fenomena ini bukan sekedar misteri sederhana. Dalam dunia biologi, hal ini dikenal sebagai keajaiban adaptasi. Ikan cere yang tampak lemah dan mungil ternyata punya strategi hidup yang tak kalah ekstrim dibanding makhluk penghuni gurun. Beberapa spesies ikan cere mampu bertahan hidup dalam bentuk telur yang tersembunyi jauh di dasar lumpur, tahan terhadap kekeringan selama berbulan-bulan. Begitu air datang, telur-telur itu menetas, dan kehidupan pun kembali bergerak. Ada juga kemungkinan bahwa sebagian ikan cere dewasa bersembunyi di lubang-lubang tanah yang dalam. Di balik akar tumbuhan atau celah-celah sempit yang masih menyimpan kelembaban, mereka menunggu dalam diam, dalam gelap, sampai saatnya tiba untuk muncul kembali ke permukaan. Dan jangan lupakan satu kemungkinan lain yang tak kalah menarik, migrasi mikro. Sebagian kecil ikan bisa saja berpindah lewat saluran kecil tak terlihat dari genangan ke genangan, mengikuti jejak air hujan. Gerakan ini nyaris tak kasat mata, tapi cukup bagi mereka untuk menjelajah dunia kecil yang terputus-putus. Apa yang tampak seperti keajaiban, sejatinya adalah hasil dari mekanisme alam yang luar biasa. Sebuah rahasia kecil dari alam yang menantang logika, namun penuh pelajaran. Ikan cere bukan sekedar makhluk kecil yang muncul tiba-tiba. Mereka adalah penjelajah senyap, penyintas tangguh dari dunia basah dan kering. Setelah membahas misteri kehadirannya, mari kita kenali lebih dekat sosok kecil ini, ikan cere. Di balik tubuhnya yang mungil, tersembunyi kisah ketangguhan yang luar biasa. Ikan cere dikenal secara ilmiah dalam keluarga Poecilidae, sebuah kelompok ikan kecil air tawar yang tersebar luas di berbagai belahan dunia. Salah satu jenis yang paling dikenal di Indonesia adalah Gambusia affinis yang sering disebut sebagai ikan pemakan jentik. Secara fisik, ikan cere tidak mencolok, panjang tubuhnya jarang melebihi 5 cm. Warna tubuhnya keperakan atau kecoklatan, kadang terlihat transparan, dan gerakannya sangat lincah. Namun di balik tampilan sederhananya, ada kekuatan adaptasi yang mengagumkan. Habitat alaminya adalah perairan dangkal dari sawah, selokan, sungai kecil, hingga genangan air di pekarangan rumah. Mereka bukan penghuni perairan jernih atau bersih. Justru sebaliknya, mereka nyaman hidup di lingkungan yang keruh, berlumut, bahkan minim oksigen. Ini membuat ikan cere menjadi salah satu spesies air tawar paling tahan banting yang pernah dikenal manusia. Siklus hidup ikan cere pun berlangsung cepat dan efisien. Dari telur, mereka berkembang menjadi larva, lalu tumbuh menjadi dewasa hanya dalam waktu beberapa minggu. Dalam kondisi ideal, mereka bisa berkembang biak dengan sangat cepat. Beberapa jenis bahkan memiliki kemampuan melahirkan langsung tanpa bertelur menyusul sistem reproduksi vivipar. Kemampuannya hidup di air yang tak layak bagi ikan lain, serta kecepatannya dalam berkembang biak membuat ikan cere menjadi simbol ketahanan biologis. Ia bukan sekedar ikan kecil, tapi makhluk tangguh yang menjadi bukti bahwa ukuran bukan penentu kekuatan. Yang paling dikenal adalah perannya sebagai pengendali jentik nyamuk. Ikan cere dikenal rakus terhadap larva nyamuk, terutama nyamuk Aedes aegypti yang menjadi penyebab penyakit demam berdarah. Dengan memelihara ikan cere di selokan, kolam, atau genangan air, populasi nyamuk bisa ditekan secara alami tanpa bahan kimia, tanpa polusi, hanya dengan keseimbangan ekosistem. Bagi lingkungan, kehadiran ikan cere menjadi bagian penting dari rantai makanan. Mereka berfungsi sebagai pakan alami bagi ikan-ikan predator yang lebih besar, burung pemakan ikan, bahkan serangga air. Di kolam-kolam tradisional, kehadiran ikan cere membantu menjaga keseimbangan biologis tanpa perlu pakan buatan yang berlebihan. Namun manfaatnya tak berhenti di sana. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedesaan, ikan cere dipercaya memiliki
nilai pengobatan. Di beberapa daerah, air rendaman ikan cere digunakan untuk terapi kulit, atau bagian tubuh tertentu dipercaya bisa meredakan gatal dan bengkak. Meski belum banyak diteliti secara ilmiah, kepercayaan ini menunjukkan betapa dekatnya hubungan manusia dengan makhluk kecil ini. Semakin dalam kita mengenal ikan cere, semakin banyak keunikan yang terungkap. Di balik tubuhnya yang mungil, ternyata tersembunyi segudang fakta menarik yang membuatnya layak disebut sebagai salah satu ikan paling tangguh dan menakjubkan di muka bumi. Pertama, ikan cere memiliki kemampuan hidup di tempat yang bagi makhluk air lain dianggap tak layak huni. Mereka bisa bertahan hidup di genangan kecil, air berlumpur, bahkan air comberan yang kotor dan miskin oksigen. Tempat-tempat yang bagi ikan lain adalah akhir dari kehidupan, justru menjadi habitat bagi si cere. Ini bukan sekedar soal bertahan, tapi tentang kemampuan menyesuaikan diri yang luar biasa. Kemampuan unik lainnya adalah soal reproduksi. Beberapa jenis ikan cere tercatat bisa berkembang biak tanpa kawin melalui proses yang disebut partenogenesis. Dalam kondisi tertentu, betina dapat menghasilkan keturunan tanpa perlu kehadiran pejantan. Hal ini memberi keuntungan evolusioner yang besar. Ketika populasi terbatas atau lingkungan terisolasi, spesies ini tetap mampu melanjutkan garis keturunannya, sebuah kemampuan yang membuat mereka nyaris tak bisa punah. Tak hanya itu, ikan cere juga mampu bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang ekstrim. Fluktuasi suhu, kadar oksigen yang rendah, air yang keruh, atau bahkan kandungan limbah yang tinggi semua bisa mereka hadapi. Sistem pernapasan mereka efisien, dan metabolisme tubuhnya bisa menyesuaikan dengan cepat terhadap perubahan yang mendadak. Mungkin kita berpikir bahwa ikan cere hanya ada di Asia Tenggara, khususnya di perairan Indonesia. Tapi faktanya, karena manfaatnya sebagai pengendali jentik nyamuk, ikan cere telah disebarkan oleh manusia ke berbagai penjuru dunia, dari Amerika Selatan, Afrika, hingga pulau-pulau terpencil di Pasifik. Mereka adalah duta kecil dari dunia air, dibawa dari satu ekosistem ke ekosistem lain demi misi yang mulia menjaga kesehatan manusia dan keseimbangan alam. Namun keberhasilan mereka menyebar juga menimbulkan tantangan. Di beberapa tempat, populasi ikan cere bisa mendominasi, mengganggu spesies asli dan menimbulkan ketidakseimbangan. Ini menjadi pengingat bahwa setiap tindakan manusia terhadap alam, sekecil apapun itu, selalu punya dua sisi yang saling berdampingan, manfaat dan risiko. Kita kembali pada adegan awal solokan yang kering, tanah yang retak, dan kehidupan yang tampaknya telah lenyap. Tapi begitu air mengalir kembali, muncul seekor, 2 ekor, lalu puluhan ikan cere berenang lincah, seolah tak pernah benar-benar pergi. Fenomena itu bukan hanya tentang biologi atau adaptasi, ia adalah pengingat yang halus tapi dalam, bahwa kehidupan tak selalu terlihat di permukaan. Ada kekuatan yang diam-diam bertahan di balik lumpur, di balik diam, menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Ikan cere mengajarkan kita bahwa ketahanan bukan soal ukuran, dan keajaiban seringkali tersembunyi dalam hal-hal yang kita anggap sepele, bahwa hidup selalu mencari celah, bahkan di genangan paling kotor sekalipun. Dari ikan sekecil ini kita belajar satu hal: alam selalu punya cara untuk bertahan, untuk muncul kembali, bahkan dari tempat yang terlihat mati.